lahir di sini, saya besar di sini, jadi saya sangat memahami kondisi sosial, kondisi lingkungan di kampung ini. Yang pertama memang dari segi lingkungan termasuk tanda petik kumuh, karena memang kampungnya hanya lorong-lorong, sulit orang menanam, hampir tidak ada lahan terbuka. Itu yang pertama. Dari segi sosial, angka kriminalnya cukup memprihatinkan. Warganya juga banyak yang tercegik rentenir, ya, sehingga termasuk masyarakat yang susah. Ini kondisi real di kampung ini. 6-7 tahun yang lalu masih begitu. Harus mengidentifikasi persoalan-persoalan kampung. Oh, ginilah kampung saya hari ini. Lalu kita mau apa sih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, kampung kita mau kita bikin bagaimana? Tentu sesuatu harapan yang lebih bagus. Nah, untuk mencapai itu, tentunya banyak yang harus dipersiapkan. Personil, waktu, dana, dan lain-lain. Tetapi dalam posisi yang paling minim, maka mulailah dari diri masing-masing. Mulai dari yang gampang-gampang saja. Dan jangan menunda-nunda waktu, kerjakan. Setelah kita merubah mindset, kita mulai bergerak. 1 rumah, 2 rumah, terus membangun sebisa mungkin tanpa dana dari barang bekas apa saja. Begitu sudah semua bergerak, tapi kalau masih ada warga yang tidak mau, terpaksa buat sanksi. Artinya apa sanksinya? Kalau warga minta layanan administrasi ke RW, terus rumahnya tidak ada tanaman, saya tolak atau saya persulit. Nah, sanksi itu efektif. Semua urusan stempel RW, rumahnya harus ada tanaman. Secara personal dia taat pada RW, pada person RW. Bisa juga dia taat karena asas kemanfaatan. Bahwa kalau saya menanam, bahwa saya kalau menanam sayur, saya dapat hasil. Sehingga dia akan berkelanjutan menanam. Nah, inilah saya dinilai taat karena dia punya manfaat. Saya tidak bisa dan tidak boleh harus memaksakan semua harus ikut. Ya. Maksimal total 10% dari jumlah penduduk yang mau peduli pada lingkungan. 10% saja itu sudah kurang lebih 80 orang. Sehingga tiap RT 20 orang. Itu sudah jumlah yang luar biasa. Dengan 10% jumlah penduduk dewasa mau membangun lingkungan, itu satu jumlah personil yang besar. Padahal dalam masa-masa tertentu nggak sampai 10%, 5% pernah, bahkan di bawah itu. Tapi kalau program ini sudah kita sepakati, tidak, saya punya prinsip membangun kampung tidak boleh tergantung pada orang per orang, termasuk pada diri ketua RW. Harus berjalan dengan manajemen yang tertata. Kita rekonstruksikan kampung mulai dari diri sendiri, ya, dari mulai gampang kerjakan, susun cita-cita, kemudian kita buat branding. Branding kampung harus dari dan oleh warga, harus khas, spesifik. Nah, kemudian semua proses itu kita publikasikan. Bangun kampung itu bukan hanya sekedar infrastruktur saja, tapi proses membangunnya itu sebagai suatu menu.
untuk dikunjungi. Nah, lalu di kampung itu harus ada edukasi yang bisa kita berikan pada pengunjung. Seperti tadi presentasi kan itu ilmu yang kita beri mereka. Nah, kalau ada ilmu, orang silih berganti mencari ilmu. I think you guys have marriage like this, the decoration. Yeah. It's quiet. Benar-benar iya, karena oposisi mas. Oh gitu. Beberapa teman saya di acara lain. Satu kampung akan berhasil kalau sudah mampu memasuki fase green business, sudah menghasilkan uang. Tetapi setelah berhasil mendapat uang, ini di ujung tanduk, begitu ada uang, orang bisa berubah. Nah, oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan, sudah saya siapkan. Saya sebagai RW bisa ganti menurut jadwal schedule aturan RT RW-an. Supaya manajemen Green to Go Green terus berlangsung, maka saya bentuklah koperasi Green to Go Green. Proses kaderisasinya itu dengan praktek langsung di lapangan. Kedua, sering saya ajak keluar. Kalau Pak RW diundang kemana, ke Tangerang, ke Kalimantan, beberapa saya ajak. Coba you lihat bagaimana tanggapan orang luar Malang, luar Belitung terhadap Green to Go Green. Bahwa ilmu kita ini disanjung-sanjung, diidolakan. Bahwa yang kita kerjakan seolah-olah di kampung ini biasa-biasa saja, tapi di luar kampung itu inspiratif. Sehingga dia punya kebanggaan bahwa kampung saya di luar itu dihargai orang. Dengan Neglasari itu tipikalnya sama dengan Gelintung sebenarnya. Itu loh, satu masyarakatnya apatis, dua miskin, rentenir juga banyak di kita kan. Nah, ini mudah-mudahan bisa terselesaikan. Itu hanya saya rekrut anak-anak muda segala. Dan itu menjadi suatu pengalaman hidup dia untuk meneguhkan, untuk menjaga apa yang ada dikerjakan di kampung. Salah satu model regenerasi saya, kader saya itu. Ini sudah tidak boleh lagi. Februari sudah tidak ada lagi. Nah, supaya efektif aturannya, warga kumpul, warga bicarakan, buat kesepakatan bersama. Kami tidak akan membuang sampah lagi di sini. Jadi aturan bukan dari atas, dari kecamatan, kelurahan, bukan. Dibuat dari oleh warga, dikuatkan oleh Pak Lurah, wakil pemerintah. Nah, nanti akan efektif, ya. Nggak ada Pak? Nggak ada. Ada paralon ya? Nggak ada. Nggak ada, ini cuma sumber Sapan aja. Di sini Pak genangan. Kalau hujan besar nih genangan masuk ke sini. Nah ya, kalau hujan sini menggenang kan? Iya. Nah, solusinya pindah ke sini. Di sini adalah yang menerima dampak tetap dipasang, ya, bepuri. Tapi layaknya sebenarnya sumur resapan, besar 5-10 liter air. Lalu pada saat hujan, warga diajak mempelajari perilaku air hujan itu. Di mana air? Oh dari sana ke sini. Oh dari sana ke Mohon sini. maaf nih, saya lagi belusukan sama Pak Lalu Bambang ya. dicegat Pak. Lagi belusukan. Oh dari sana dekat dan Maaf ya. pasang satu. Sehingga yang dekat ke sini ada berkurang. Sehingga kalau hujan, makanya dia ditinggikan. Iya. Awal membangun, kita banyak perlu infrastruktur, maka diperlukanlah tenaga-tenaga fisik dari warga, bapak-bapak. Banyak yang terlibat, hampir semua RT ada. Bahkan karena tidak bisa hanya siang hari, ada warga yang spesialis membangun kampung itu malam hari. Itu yang saya namakan Sukudalo. Nah, tapi setelah periode kedua kepengurusan RW,
infrastruktur sudah banyak yang selesai, kan nggak mungkin kerja bakti terus, tinggal perawatan. Dalam perjalanan Lintung ini pada akhirnya peranan ibu-ibu itu jadi vital. Maka di periode kedua kepemimpinan saya lebih banyak memfungsikan ibu-ibu karena pekerjaan-pekerjaan tugas di Lintung Bukrin sudah tidak banyak membangun infrastruktur, tapi pada perawatan, komunikasi, administrasi itu ibu-ibu lebih soft, lebih mengena, sehingga kelompok ibu-ibu itu yang saya namakan Sri Kandi Lintung Bukrin. Tetap kampung ini harus masuk di fase green business karena operational cost tiap bulan juga nggak sedikit. Maka harus masuk ke fase green business dan masukan pendapatan dari kampung harus meningkat terus. Nah, caranya bagaimana? Harus ada inovasi-inovasi. Wajah kampung Lintung 6 bulan maksimum setahun pasti ada yang berubah. Dengan demikian orang yang pernah berkunjung akan tertarik lagi karena wajahnya berubah. Tapi apa yang spesifik? Mencari terus. Kebetulan problemnya banjir. Kemudian cara mengatasinya dengan gerakan menampung air, water banking. Sehingga kalau ini terus begitu, maka konservasi air di kampung ini bagus. Maka saya buat kampung konservasi air. Dan itu pasti jarang ada. Dan ternyata betul, satu-satunya di dunia kampung konservasi air. Jadi Guangzhou International Award for Urban Innovation adalah suatu lembaga non-pemerintah yang bermarkas di Guangzhou. Anggotanya adalah pemerintah kota di berbagai belahan dunia. Nah, tahun 2016 adalah ajang Guangzhou Award yang kedua kali. Kalau yang sekarang ketiga kali. Tujuan Guangzhou Award for Urban Innovation adalah suatu forum untuk mengkompetisikan warga kota-kota yang menjadi anggota Guangzhou Award dari berbagai dunia untuk berinovasi, inovasi untuk kawasan urban, kawasan perkampungan, perkotaan. Nah, 2 tahun yang lalu saya terpilih di antara 15 inovator karena Guangzhou Award bukan lomba untuk meraih juara 1, 2, 3, tidak. Ya 15 itulah inovasi yang diakui. Gerakan menabung air diapresiasi oleh Guangzhou. Gerakan menabung air memang kebutuhan dunia, tidak hanya Lintung, dunia. Maka saya sebisa mungkin mengembangkan inovasi water banking ke berbagai belahan dunia. Pertama, begitu kami bergerak, ada beberapa persoalan infrastruktur yang itu pasti di luar kapasitas kemampuan warga. Nah, misalnya drainase, Pemkot Malang masuk. Kedua, jalan poros Gang 4 itu dulunya tidak pernah bisa diaspal karena mengelupas. Setelah banjir terkurangi, maka kemudian oleh Pemkot dibangun hotmix. Antara itu, kemudian berbagai infrastruktur konservasi air, masih ada lorong kampung yang belum dipasang paving. Pemerintah masuk.
Untuk menjadi kampung proklim yang beradaptasi dengan lingkungan, kita diberi solar cell, kita diberi CCTV, pemadam kebakaran. Pendek kata, pemerintah Kota Malang, kalau warga bergerak kurang apa maju. Sifatnya supporting. Saya tidak membalik. Saya minta dulu pada Pemkot, kemudian saya bergerak. Tidak. Saya bergerak dulu, begitu ada kesulitan saya ngomong dan dipenuhi oleh pemerintah Kota Malang. Dari segi nilai infrastruktur, tapi dari segi relasi. Misalnya kita menang dalam Guangzhou Award, itu karena yang mendaftarkan wali kota, Pemkot, ya, Kapataru, Proklim. Itu bukan saya mendaftar, tapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang menilai saya layak menjadi orang yang mendapatkan Kapataru, maka Pemkot yang mengusulkan pada pemerintah pusat. Jadi bantuan pemerintah kota dalam infrastruktur dan materi sangat banyak, tapi bantuan-bantuan non materi itu juga nggak sedikit. Tamu-tamu dari luar kota direkomendasikan ke Lintung, berarti pengunjung di kampung Lintung juga terus meningkat. Saya bicara di tingkat desa atau kelurahan. Kelurahan atau desa mengundang stakeholder desa kelurahan yang ada, pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain, untuk duduk bareng di kantor kelurahan. Kemudian saya memberikan materi yang inspiring, bisa dari success story Lintung, bisa dari lain-lain. Nah, setelah targetnya adalah merubah mindset mereka. Setelah mindset terbangun, kita susun action plan, mereka bergerak di kampung masing-masing. Kemudian saya bentuk grup WA. Apa yang mereka kerjakan, apa hambatannya, saya masuk anggota grup untuk monitor. Dengan demikian, pembinaan saya selain fisik ya dengan media komunikasi. Dan itu terbukti Tangerang itu. Biopori yang merah, motor, serapnya tinggi nih. Serapnya tinggi. dalamnya pasti. Bentuknya itu kencang. Nah, sekarang Pasti otomatis. Sampai yang motor ngomong benten, kalau malu-malu biasanya jalan gitu. Ini kan kalau dari jauh, ya kan, kelihatan kan. Nah, kalau saya ibaratin gini, kalau manusia mah ini nih asli, ya. Jadi dia bermanfaat. Manusia itu harus seperti ini. Ini contohnya. Ini bagus dari jauh, berwarna, tapi tidak bermanfaat maksimal. Gitu. Gitu loh. Nah,
manusia mah ibaratnya begitu. Mau yang jadi kayak begini, cuman kelihatannya aja, atau seperti ini. Gitu. Kalau manusia mah harus berakar, tumbuh, bermanfaat, dijaga, makin bagus. Kalau ini mah ya gini aja. Ayo mau milih jadi manusia yang kayak begini atau yang ini? Jadi buruk ente. Buruk ente yang baik pas gitu. Saya juga gitu. Ada contohnya. Tinggal milih RT sini mau jadi pohon palsu apa mau jadi pohon yang bermanfaat. Kalau pilihannya itu semuanya satu RT jabat tangan satu dan lainnya harus saling bermanfaat bagi lingkungan. Nah, eta. Coba nawarin. Siap ya. 1, 2, 3. Bayar bebas. Saya minta tolong yang di sebentar aja udah nungguin Tuh di situ tuh bagus. Ya. dan sekaligus beserta rombongan di wilayah RW 03 Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Inilah dari persembahan dari RW 3 yang pada kesempatan hari ini, sore ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, yang sebelumnya hanya di RW 1 dan 2, tapi di RW 3 Bapak Insinyur Bapak Krianto, Ketua RW di Lintung Malang. Untuk itu kami berkenan untuk memasuki tempat di mana lokasi yang akan dikunjungi, yaitu di RT 01 RW 03 Kelurahan Karawaci. Kepadanya Kepala kami persilakan.
Kali ini saya dengan Bapak Lurah Karawaci, dengan tokoh pembakti kampung Mbak Tri Utami. Beliau adalah pembakti kampung. Kami dengan Mbak I dari kampung ke kampung. Hari ini kami di pinggir Sungai Cisadane. Kebersihan sungai menunjukkan budaya warganya. Maka kalau warganya menjaga kebersihan, pasti sungainya akan bersih. Oleh karena itu, mari kita rawat sungai ini dengan menjaga kebersihan di kampung halaman kita. Dari lorong kampung membangun negeri. Baik, silakan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore semuanya. Sore. Selamat sore. Senang tinggal di kampung ini? Senang. Mau terus kampungnya bagus? Mau. Mau maju bersama-sama? Mau. Oke, kalau begitu, yang pertama harus kita lakukan adalah kita merawat sungai. Jangan buang sampah. Apalagi sampah plastik. Itu, ya. Terutama adik-adik ini kader cilik. Tolong kasih tahu siapapun yang datang ke sini, termasuk yang warga yang di sini, tersedikit sampah plastik. Oke. Dan jangan sekali-sekali buang sampah ke sungai. Nanti kalau sungainya sudah bersih, kemudian sungai ini akan menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, ya. Tidak hanya sebagai objek, tidak hanya, tapi ini subjek, bagian dari kehidupan kita semua, ya. Nanti ke depannya kalau kita sudah bisa menjaga sungai, kita akan menjaga lingkungan lebih bersih lagi, lebih bersih lagi, lebih bersih lagi. Dengan demikian kita akan bisa hidup sehat. Kalau kita hidup sehat, biasanya hatinya senang. Karena tidak banyak yang sakit. Nah, itu dia. Jadi kita maju bersama-sama. Dan saya Tri Utami, Pak Bambang, dan Pak Lurah. Kita sekarang ada di Kampung Karawaci Hilir, Kecamatan Karawaci, Tangerang. Yang bikinnya juara melulu bikin tumpeng. Jalan sama Pak Dawe. Masuk pohon bambu, Pak, ya. Yuk, jalan yuk. Yuk. Ini mohon banget loh. Nah, sekarang bisa nanam begini subur ya, kayak di desa. Iya. Nah, dulunya tempat apa ini? Iya kan? Kebon juga. Mending Berangkal, ini Narapuing. bukan tuh bala. Malah, iya. Hutan gitu bisa ada ular. Sekarang emang nggak ada. Pojok merokok. Nunggu lahiran seperti ini aslinya katanya. Ya.
solusi. Ini. Ini. Ya. Yang menarik. Yang buat saya sangat menarik. Ati karep bondo cepet, akal betul-betul. Keinginan ada, tapi modal nggak ada. Maka akal harus pecah, mencari inovasi-inovasi. Itulah yang membuat kita tidak gampang menyerah. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka bagaimana saya merubah mindset warga saya untuk sadar bangun kampungnya secara mandiri dari sekecil apapun, aspek kebersihan, aspek lingkungan, tanam-menanam, penghijauan, sesederhana mungkin, dan tidak boleh pakai uang dari barang bekas apa saja. Saya yakin dengan kemandirian itu akan memberikan semangat warga untuk bangkit bersama-sama. Dari lorong kampung membangun negeri.